Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrimil kibri. Di sini bab menerangkan haramnya sombong. Sombong itu merasa lebih baik, menghina orang lain. Apalagi kalau sombong itu nyombongi Gusti Allah, nah, itu kufur malahan. Mana nyombongi Gusti Allah itu? Yang nggak mau menerima hidayahnya, tidak menerima perintahnya. Nggak nerima sama nggak ngelakoni itu beda. Nggak nerima itu pokoknya moh. Nggak terima, nggak mau nerima. Kalau berfirman lah, orang nggak nerima itu seperti iblis ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa? Apa yang membuat kamu tidak mau bersujud ketika aku perintah untuk sujud kepada Adam, wahai iblis? Sombong. Nah, aku ini engkau ciptakan dari api, Adam dari tanah, ya enggak bisa. Aku lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sombong. Jadi diperintah menolak. Bukan tidak mengamalkan, menolak perintah. Makanya iblis tadi kufur dan seperti itu, kafir. Allah berfirman Allah Ta'ala wal i'jabi al-kibri wal i'jabi, dan memandang diri, merasa dirinya itu hebat, memandang diri dengan pandangan takjub, karena dirinya itu merasa yang paling sempurna, sehingga datang rasa bangga. Nanti ujung-ujungnya terus datang kiber juga, sombong. Allah berfirman Allah Ta'ala. Ijab itu ya kata-kata khalaqtani min nar. Itu ijab, melihat dirinya itu lebih sempurna. Nah, ini api ya. Itu kan hanya tanah. Makanya kalau manusia kok nyombongi manusia, itu ya aneh. Sama-sama dari tanahnya, semuanya dari Nabi Adam dari tanah. Kenapa harus sombong nyombongi kepada orang lain? Tilka darul ataqala, berfirman Allah Ta'ala. Tilka darul akhiratu, kampung akhirat itu. Najaluha, aku jadikan lilladzina la yuriduna uluwan, bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, fil ardi, di dalam bumi, wala fasadan, dan tidak kerusakan, membuat kerusakan, wala akibatu, dan akibat yang baik, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Surga ini untuk orang yang tidak sombong. Jadi kalau orang itu di dunia ini sudah tawadhu, ngikut sama perintahnya Allah, nanti ganti kalau di akhirat apa saja keinginan hatinya dipenuhi semuanya. Tapi ketika di dunia ini diperintah itu moh terus, ya, apa saja nanti di sana itu pengen apa saja nggak dipenuhi oleh Allah. Pengen keluar dari nggak keluar, pengen makanan saja ketika di neraka tidak dikasih, pengen minuman tidak dikasih, apalagi pengen keluar
tempiling masuk lagi. Nggak bisa ternyata. Karena dulunya di dunia ini tidak pernah ngikut, maka semua keinginannya tidak diikuti oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah. Ketika dia itu di dunia selalu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, maka ketika di akhirat minta apa saja dikasih semuanya oleh Allah. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala, wala tamshi dan janganlah kamu berjalan fil ardi di bumi, marahan dengan sombong juga, dan marahan dengan sombong. Marah itu ya apa itu angkuh, atau itu angkuh. Ini bedanya itu dikit gitu lah. Marah itu ya angkuh, menganggap dirinya itu hebat, terus menghina orang lain, terus dengan berjalan dengan angkuh. Jalannya orang angkuh itu tampak juga, melihat orang ini kayaknya bawahannya semuanya gitu. Qala dan berfirman Allah Ta'ala, wala tusair dan janganlah kamu palingkan khaddaka, pipimu linnasi, kepada manusia, wala tamshi dan janganlah kamu berjalan fil ardi di bumi marahan dengan angkuh. Innallaha sungguhnya Allah la yuhibbu tidak mencintai kulla muhtalin fakhur, setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wa makna tusair khaddaka linnas dan maknanya tusair khaddaka linnas tamiluhu yaitu kamu palingkan pipimu, wa ta'ridu dan kamu palingkan bi dengan pipi itu anin nasi menjauhi manusia, takaburon karena takabur menyombongi alaihim manusia. Jadi itu gampangannya itu ya ini kiasannya orang yang sombong itu kalau berhadapan dengan orang itu kayak ini apa ya? Nah itulah. Jadi nggak mau menghadap itu, karena saking sombongnya. Itu kiasan seperti itu. Walaupun mungkin kamu berbuat itu tidak, buat sombong itu tidak harus memalingkan pipi, tidak, tapi hatimu sombong. Itu juga, ini namanya juga bagian memalingkan pipi. Ini kiasan. Karena biasanya kalau orang itu menyombongkan diri itu dengan cara memalingkan pipinya dari manusia, tidak nggape menungso gitu loh, nggak peduli dengan orang, memandang rendah orang lain, itu loh Mas. Wal marah dan marah tabakhtur adalah menganggap dirinya takjub dengan diri dan menghina orang lain. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala, inna Qarun sungguhnya Qarun karena adalah min qaumi Musa dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha maka dia zalim alaihim kepada kaumnya Nabi Musa. Atainahu dan aku kasih Qarun itu minal kunuzi dari gudang-gudang harta, ma ya gudang-gudang harta, inna mafatihahu sungguhnya kunci-kuncinya gudang-gudang harta itu latano sungguh memberatkan bil usbati dengan satu jamaah, bil usbati ulil quwah dengan satu jamaahnya orang yang mempunyai kekuatan. Usbah itu sebagian mengatakan ulama itu 3 orang, ada yang mengatakan antara 20 sampai 40 orang, ada yang mengatakan 15 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 21 orang. Itu usbah. Saya memberatkan itu bagaimana? Untuk ngurusi gudang-gudangnya itu loh. Itu nggak mampu, orang banyak itu udah nggak mampu, sudah kecapean saking banyaknya hartanya. Jadi tinggal nyeroi gitu loh, itu duitnya itu sana itu, saking banyaknya hartanya Qarun. Itu qala ketika berkata lahu kepada kepada Qarun, kaumnya Qarun,
La tafrah, janganlah kamu bergembira. Maksudnya bergembira itu bergembira dengan bergembira dengan yang tidak diridhai oleh Allah, karena melihat dirinya itu adalah hebat, begitu. Gembira dengan melihat kehebatan dunianya dirinya itu. Bukan gembira karena datangnya satu kebaikan yang datang sama dia, dapat hidayah, dapat bisa sedekah, dapat rezeki sedikit, kemudian dapat menginfakkan jika fisabilillah, itu gembira baik. Seperti itu. Tapi kalau gembira yang ini yang dimaksud adalah gembira karena mendapatkan harta-harta sehingga mendatangkan rasa takjub kepada diri. Innallaha, sungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-farihin, orang-orang yang bergembira karena urusan dunia. Kemudian dia berbuat yang tidak diridhai Allah dengan gembiranya itu. Gembira yang tidak diridhai Allah dalam urusan dunia, kita aja ya biar mudah. Ila qauli ta'ala, sampai perkataannya Allah, fa khasafna, kami tenggelamkan bihi Qarun wa bidarihi, dan rumahnya Qarun al-ardha, ke dalam bumi. Akhirnya dimasukkan ke bumi. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata baginda Nabi, la yadkhulu, tidak masuk al-jannata, surga, man, orang kana, yang adanya orang itu, fi qalbi, dalam hatinya, misqalu dzarratin, seberat satu dzarrah, min kibrin, dari rasa kiber, rasa sombong. Qala, maka sifat sombong. Qala, maka berkata rajulun, seorang laki-laki, innar rajula, sungguh seorang laki-laki, yuhibbu, dia mencintai, ayyakuna, bila mana adanya thawbuhu, pakaiannya, hasanan, bagus, wa na'luhu, dan sandalnya, hasanatan, bagus. Qala, bersabda baginda Nabi, innallaha, sungguhnya Allah, jamilun, adalah indah, yuhibbu, Allah mencintai, al-jamal, keindahan, al-kibru, kiber, batarul haqqi, adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan menghina orang, meremehkan orang. Jadi kiber itu bukan berpakaian bagus, punya sandal bagus, bukan itu. Itu sifat dalam hati. Sifat itu akan muncul, akan tampak, yaitu bila mana dinasihati menolak. Dan hati sudah menolak kebenaran. Sama meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Perasaan dirinya itu hebat, kemudian orang-orang lain direndahkan. Itu kiber. Jadi jangan salah ya. Rawahu Muslim. Batarul haqqi, maknanya batarul haqqi dafamu, yaitu menolak hak, waratu, dan mengembalikan hak, ala qailihi, kepada orang yang mengucapkan hak. Maksudnya ditolak, tidak mau menerima. Wa ghamtun nasi, dan artinya ghamtun nasi ihtiqaruhu, yaitu meremehkan manusia. Hal-hal seperti ini kudu dilatih masalahnya. Ini kalau nggak latihan ya nggak bisa. Jadi seperti halnya anggota badan yang zahir ini perlu latihan, maka anggota badan yang batin ini juga perlu latihan. Memang sifat manusia itu seperti itu. Banyak sifat-sifat manusia itu. Kalau dia itu punya kelebihan daripada orang lain, maka datang sifat ujub, melihat diri itu dengan takjub dan merendahkan orang lain. Datang sifat kiber, merasa lebih hebat daripada orang lain dan menghina orang lain, meremehkan orang lain. Kemudian itu harus ditolak. Tolaknya bagaimana? Kebalikannya. Tolaknya harus kebalik. Caranya dibalik. Ketika datang rasa ujub, aku ini orang hebat, aku ini begini. Kamu itu adalah
orang yang keluar dari tempat yang paling jelek. Kemudian di dalam perutmu itu ada perkara yang paling jelek. Yang jelek kita. Kemudian nanti kalau kamu sudah masuk kubur, itu kamu juga jadi perkara yang paling jelek. Jadi bangkai semua orang kalau melihat mesti akan menutup mulutnya. Dirasakan seperti itu. Lawang saya itu seperti ini aja, kok kenapa harus nyombongi orang? Kalau datang rasa kiber, membanggakan diri. Apa saja yang membuat kamu bisa menolak kiber boleh saja, atau dengan tauhid juga boleh. Dengan tauhid, kamu rasakan itu. Kalau sebagian orang, para ulama kalau datang rasa kiber, itu maka dia akan mengatakan, lah aku kok digerakkan dirasuki sifat seperti sifatnya iblis. Apa aku ini mau dikumpulkan sama iblis sama Gusti Allah nanti di akhir. Maka akhirnya datang takut, rasa khauf. Maka ini harus aku rubah sifat ini, tak ganti sifat-sifatnya baginda Nabi. Nah itu. Begitu, akhirnya itu juga datang. Datang apa itu? Kesembuhan. Tentang kesembuhan. Kalau dinasihati tidak mau, begitu itu dirasakan ya seperti itu. Dulu iblis dinasihati tidak mau, akhirnya diusir sama Allah. Aku sekarang dinasihati tidak mau, sebentar lagi bisa diusir dari bumi Gusti Allah, yaitu dimasukkan di kuburan, malah di akhirat sana. Maka dirasakan, akhirnya jadi sembuh. Apa saja yang bisa kamu bayangkan yang dapat menyembuhkan kiber itu bisa kamu buat seperti itu. Kalau Sayyidina Umar bila mana datang rasa kiber, setan membuat was-was, mendatangkan rasa was-was. Wahai Umar, kamu ini adalah raja yang hebat. Semua raja-raja takut sama kamu, teman-teman kamu sungkan sama kamu, terus banyak pujian-pujian. Maka beliau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jangan betul-betul kurang ajar setan ini. Kumpul, semua orang dikumpulkan. Maka beliau ceritakan bagaimana beliau itu ketika mengembala kambing dan dipukuli sama ayahnya gara-gara salah dalam mengembala kambingnya. Dah selesai gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Wahai Amir, ini apa orang dikumpulkan kok hanya disuruh mendengarkan cerita ngembala kambing saja. Oh, ini ceritanya tadi ada setan yang memberi was-was hatiku supaya aku ini sombong. Maka aku rendahkan diriku di depanmu biar kapok setannya. Jadi dibalik, selalu kalau datang rasa keburukan dibalik nanti. Makanya sampai diceritakan bahwa bila mana Umar itu masuk satu gang dari gang-gang Madinah itu, maka setan akan mengambil gang yang lain. Ini nanti dimasuki Umar, jangan masuk sini, masuk yang lain aja itu. Karena apa? Semakin digoda makin taat, disuruh maksiat makin taat itu. Sehingga setan itu jangan digoda, digodain tambah dadi tadi nanti. Nah, itu Sayyidina Umar itu. Nah, kalau kamu bisa seperti itu jadi Umar itu. Nah, hakikatnya kan sifatnya ada itu. Sifatnya itulah yang harus kita tiru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sallallahu Allahumma ansur bi sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sultanan nasira sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.